bahasa, budaya, ekonomi, atau mungkin begini, ilmu yang membahas tentang dunia timur itu sudah ada sejak zaman kuno. Jadi sejak zaman pra apa namanya itu, sejak zaman pra Masehi, sebelum Masehi itu sudah ada kajian-kajian tentang dunia timur. Termasuk pada zaman klasik itu sudah ada kajian-kajian tentang dunia timur. Tetapi kalau kita mengucapkan kata orientalisme, orientalisme yang dimaksud itu adalah orientalisme abad modern, bukan orientalisme zaman kuno, bukan. Ya, tapi orientalisme abad modern. Jadi istilah orientalisme ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan kekhususan sebuah kajian yang menjadi tren pada abad modern. Itu ya. Nah, yang dimaksud dengan orientalisme itu adalah apa? Itu studi tentang dunia Islam. Dari apanya? Bahasanya, budayanya, politiknya, ekonominya, dan semua aspek tentang dunia Islam di timur. Kan gitu. Nah, ini menjadi negatif karena ada kolonialisasi. Kita bisa melihat ya, dan ini menjadi pengetahuan umum bahwa kajian tentang dunia timur itu diperuntukkan untuk kepentingan penjajahan, kan begitu. Contoh kalau di Indonesia itu banyak itu orientalis periode awal yang mengkaji tentang sejarah Aceh misalnya, kita menyebut nama misalkan Senok Grogronya, ya kan? Yang kajian Senok Grogronya itu nanti kemudian menjadi dasar dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda, kan begitu. Nah, karena orientalisme itu berkaitan dengan penjajahan, berkaitan dengan kolonialisme, maka orientalisme itu menjadi sebuah istilah yang dimaknai negatif. Termasuk Edward Said di dalam bukunya yang berjudul Orientalism, Edward Said mengkritik keras tentang proyek orientalisme yang dikatakan ini bukan proyek-proyek ilmiah. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian ya, orientalis yang mengkaji tentang Indonesia itu kan sangat banyak sekali dan mereka menghasilkan karya-karya yang sangat banyak sekali, gitu ya. Ketika kita sudah merdeka, ya kan kalau sebelum merdeka kita bisa mengatakan itu sebagai sebuah proyek yang negatif. Tapi ketika sudah merdeka, kan sudah nggak ada kepentingan itu kolonialisasi itu kan ya. Karya-karya orientalis, misalkan karya-karyanya Snok Horgronje misalnya, itu tetap menjadi sebuah karya yang bersifat ilmiah kan begitu. Nyatanya sampai hari ini kalau kita belajar tentang sejarah Nusantara abad 17, abad 18, salah satu rujukannya pasti adalah tulisannya Horgronje kan begitu. Kalau kita bicara tentang Aceh, ya sejarah Aceh, salah satu referensinya pasti adalah referensinya Horgronje. Jadi betapapun orientalisme itu pada pada mulanya dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena berkaitan dengan kolonialisme, kalau hari ini kita memandangnya tentu tidak sama dengan pandangan kita ketika di periode awal zaman orientalisme. Maka orientalisme itu kalau dalam bahasa yang lebih soft ya, yang lebih soft. Hari ini kan bukan orientalisme, tapi kalau dalam tapi studi kawasan gitu kan, studi kawasan. Sama ya, Indonesia di fakultas-fakultas di ilmu budaya atau sejarah di Indonesia juga banyak yang membuka jurusan kawasan. Misalnya di UGM itu ada studi Timur Tengah atau kajian Timur Tengah. Di UI itu juga ada kajian tentang Australia, tentang Jepang, ya kan? Studi kawasan. Jadi kalau hari ini istilah orientalisme itu tidak populer. Yang populer adalah studi kawasan. Dan studi kawasan itu menjadi bagian dari apa namanya itu kajian akademis di perguruan tinggi. Kan begitu. Nah, tahun 2000-an, nah kita masuk tahun 2000-an ya. Studi agama di perguruan tinggi agama Islam itu banyak yang justru referensi dan orientasinya itu mengarah pada tradisi yang dalam bahasa lama disebut sebagai tradisi orientalisme tersebut. Jadi studi agama itu ingin dikembangkan bukan hanya pada level norma, tapi pada level empiris. Nah, ketika kita meletakkan studi agama pada level empiris, maka kajian agama itu tentu didekati dengan pendekatan ilmu sosial, ya kan, ilmu empiris, terutama ilmu sosial. Makanya agama bukan lagi menjadi sebuah ajaran, tapi menjadi sebuah fakta, menjadi sebuah fakta sosial yang diteliti. Nah, sehingga tahun 2000-an itu berkembang apa namanya itu tendensi atau apa namanya itu eh, apa namanya itu tendensi untuk mengembangkan studi Islam yang berorientasi pada empirisme. Jadi studi Islam itu bukan lagi mengkaji tentang hadis-hadis, tentang fikih, tentang tentang apa namanya itu, tentang syariah-syariah yang
sudah didiskusikan para ulama pada zaman dulu, tetapi berkembang menjadi sebagai sebagai sebuah kajian ilmu budaya. Nah, jadi studi agama itu kemudian beranu menjadi ilmu budaya, menjadi bagian dari ilmu sosial. Studi agama itu mengkaji tentang sejarah. Studi agama itu mengkaji tentang fenomenologi. Studi agama itu mengkaji tentang antropologi agama. Studi budaya, studi agama itu berbicara tentang apa namanya itu semua aspek yang sifatnya itu ilmu atau kajian dari ilmu sosial. Kalau kita melihat ya, orientalisme itu kan lengkap itu pendekatannya ya. Di awal misalkan, orientalisme periode awal. Ya, misalkan kita menyebut ada Theodor Noldik, kemudian ada Ignaz Goldziher, kemudian ada Snoek Horgrønne. Theodor Noldik misalnya. Theodor Noldik itu kan dia mengembangkan sebuah pendekatan semantik terhadap kitab suci. Dan yang diteliti adalah kitab sucinya, terhadap ini, kitab suci. Dan yang diteliti adalah kitab suci Al-Quran. Sehingga dia punya tafsir itu kan. Tafsir Noldik gitu kan ya. Kalau Ignaz Goldziher, dia meneliti hadis, tradisi hadis dengan pendekatan filologi. Pendekatan filologi itu apa? Pendekatan filologi itu pendekatan dalam bidang sejarah. Jadi yang diteliti adalah manuskrip-manuskrip lama, ya kan? Nah, kalau Snow Horgrønne itu mengkaji sejarahnya, mengkaji antropologinya. Nah, yang lebih yang orientalisme pada fase yang lebih tengah, misalkan Clifford Geertz itu banyak sekali dikaji di Indonesia terkait dengan klasifikasi Islam Jawa menjadi tiga yang sangat populer itu kan ya, abangan, priai dan apa dan santri gitu ya. Yang kalau sampai hari ini kita belajar sosiologi agama atau sosiologi Jawa, pasti akan ketemu dengan Clifford Geertz gitu ya. Dan semakin ke sini orientalisme atau kalau kita sekarang menyebutnya bukan orientalis lagi tapi Indonesianis ya. Artinya studi tentang masyarakat Muslim yang dilakukan oleh orang luar itu lebih banyak lagi ya. Misalnya ada Rick Lev yang menulis dan concern pada Islam di Jawa ya kan, dan karya-karya Rick Lev ini banyak sekali. Kemudian ada misalkan Robert Hefner yang meneliti tentang sosiologi masyarakat Indonesia, antropologi masyarakat Indonesia yang mengatakan yang apa khususnya pada ormas-ormas keagamaan di Indonesia. Kemudian yang sangat baru sekali ini ada Peter Carey, Profesor Peter Carey, ya seorang Inggris yang mengkaji tentang Diponegoro, yang karyanya tebel itu ya, tebel sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia versi terjemahan berjudul Kuasa Ramalan, ya, yang dia spesifik mengkaji tentang Diponegoro dan Diponegoro itu diteliti dalam perspektif serat-serat ya dalam perspektif tradisi lisan di Jogja, kemudian sumber-sumber lokal seperti Babat dan Serat, dan juga sumber-sumber dari Leiden, dari Belanda, gitu ya. Jadi meneliti tentang jadi studi Islam, studi agama Islam di perguruan tinggi sekarang berkembang setelah tahun 2000-an itu berkembang menjadi studi agama yang arahnya adalah pada apa namanya itu empirisme, adalah pada studi agama pada level ilmu sosial, studi agama pada level budaya. Jadi transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN itu bukan hanya terkait dengan mandat lembaga yang boleh atau memang didorong untuk mengembangkan sains, tetapi pada level studi agamanya juga berkembang, ya. Studi agama itu berkembang sehingga studi agama itu menjadi lebih saintifik. Nah, ini bisa dipandang dari berbagai macam perspektif. Ada yang mungkin setuju, ada yang mungkin tidak setuju. Kalau yang nggak setuju tuh gini biasanya ngomongnya. Biasanya kalau lulusan UIN itu ilmu agama yang Ya, dasarnya belum ini, belum apa namanya itu, belum mateng gitu ya. Tapi ditarik kepada ilmu-ilmu sosial gitu ya. Sehingga ilmu sosialnya juga kadang-kadang kurang mateng, ilmu agamanya juga kurang mateng. Kadang-kadang begitu yang mengkritisi. Tapi kita sebagai kan ya, sebagai pengkaji karena kita mata kuliahnya sejarah intelektual pendidikan Islam dan yang apa namanya itu perkembangan studi agama yang tadi kita sampaikan itu adalah bagian dari perjalanan diskursus di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Artinya dia menjadi bagian dari perjalanan waktu ya, yang itu memang 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 faktual, memang ada seperti itu gitu ya. Makanya kemarin teman-teman sudah membaca dari papernya Profesor Amin Abdullah ya tentang fase-fase studi agama yang kemarin ditugaskan untuk dibaca di pertemuan ke-8 kemarin. Nah, jadi itu ya pengantar dari saya tentang empirisme. Empirisme dalam studi agama di perguruan tinggi agama Islam negeri gitu ya.
di perguruan tinggi agama ya. Apakah negeri saja? Tidak, ya swasta itu mengikuti. Jadi kalau eh, perkembangan yang ada di perguruan tinggi agama Islam negeri, terutama yang besar ya, seperti di Jogja atau di Jakarta, itu biasanya akan diikuti. Ya, makanya kalau kita melihat di fakultas agama yang ada di swasta, ya, itu biasanya mengikuti kurikulumnya juga mengikuti, paradigmanya juga berupaya mengikuti, gitu kan. Meskipun nanti berbeda pada level pendalaman, gitu ya. Tapi pada level apa namanya itu formalitasnya itu biasanya mengikuti. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sampai di sini kita prolog dari kami. Barangkali ada diskusi, ada apa namanya itu point of view, ya sudut pandang yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dan saya harap ada banyak sudut pandang ya, ada banyak diskusi yang bisa kita kembangkan dalam sesi kali ini. Silakan, siapa yang akan memulai untuk memberikan pendapat ya. Dan semua yang berbicara pasti akan saya catat ya. Jadi kita itu menghafalkan nama-nama itu salah satunya dari ini ya, dari sesi diskusi ya. Oke, silakan. Siapa yang mau mengawali? Kalau nggak ada diskusi ya sudah loh. Ya, kalau nggak ada diskusi kok ya. Ya, kuliah itu kan S2 itu intinya kuliah diskusi ya. Sebenarnya kita lebih banyak ke ngobrolnya daripada ini. Ada materinya tapi juga ada diskusinya gitu ya. Karena diskusi itu penting untuk penajaman penajaman gitu ya. Ya Budiah ini. Ada Budiah Iskamtini ini. Ketua kelas. Ketua kelas Izin, ya. Betul ya, ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sharingkan berkaitan tentang tantangan perkembangan studi kurikulum keagamaan ya, Pak. Iya. Pada perguruan tinggi, nggak hanya perguruan tinggi gitu, pada lembaga pendidikan menengah juga saya seperti guru saat ini itu kan di SMP. Saya merasa kayak kurikulum keagamaan ini eh, kalau saya di sekolah yang swasta itu kan jam mengajarnya itu terbatas ya Pak. Sedangkan ketika ada kasus-kasus berkaitan tentang keagamaan itu pasti yang condong disorot itu adalah guru agama. Menurut pandangan Bapak seperti apa kayak gitu? Kenapa jam pelajaran PAI ini masih dibatasi seperti itu? Dan sedangkan tugas kita sebagai guru agama itu menurut saya agak berat gitu ya. Jika ada kasus-kasus itu pasti kenanya ke guru agama. Itu bagaimana pandangan dari Bapak dosen? Ya mungkin bagi teman-teman yang punya pandangan, monggo ya, silahkan ya. Kalau isu tentang jam apa namanya itu mengajar yang sedikit ya, jam itu memang dari dulu ya klasik ya, itu sangat sangat klasik sekali dari dulu memang ada keluhan dari guru PAI di sekolah ya. Kalau di madrasah kan memang sudah banyak ya. Cuman begini ya, nanti kita kita untuk beberapa pertemuan ke depan nanti juga akan mengkaji tentang kurikulum ya, kurikulum pendidikan Islam yang ada di sekolah, yang ada di madrasah gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kurikulum yang ada di sekolah ya Bu ya, memang ada banyak catatan ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku ya, itu kan sebenarnya sangat ideal ya. Ini kan kita belum belum ada undang-undang yang baru ya, yang dipakai hari ini kan masih Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional itu kan itu eksplisit sekali ya kan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, bertanggung jawab, mandiri, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang demokratis gitu kan ya. Jadi ada 9 poin itu kan dalam apa namanya itu tujuan pendidikan nasional. Yang dulu pada zaman kurikulum 2013 tujuan nasional itu dikonstruksi menjadi KI ya kan, menjadi kompetensi inti. Makanya ada 4 kompetensi inti itu kan. Tapi sekarang berubah lagi ya menjadi kurikulum merdeka ya. Tapi kan begini, poin saya begini, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita bicara pada level normatif, sebenarnya aspek normatif kita itu sangat ideal, ya, sangat ideal sekali.
Kalau tujuan pendidikan nasionalnya itu yang nomor satu disebut bukan berilmu loh ya, itu ya di undang-undang itu ya. Nomor satu disebut itu adalah bertakwa kepada Tuhan. Jadi untuk menciptakan siswa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, berakhlak itu kan berbeda ya dengan beretika ya. Kalau menggunakan kata akhlak itu kan ada nuansa anu, apa namanya itu? Religi di situ, ada nuansa agama. Nah, saya kira ini peran peran guru agama. Nah, tetapi kan dalam pada tataran implementasi kan kita kan kadang-kadang nggak sinkron. Misalnya gini ya, menghasilkan output siswa yang apa namanya itu, menghasilkan output siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan itu kan tidak bisa dievaluasi hanya dengan ujian tulis, ya kan? Ya kan? Itu nggak bisa. Tapi kalau teori tentang sholat, teori tentang zakat, ya itu kan kategorinya berilmu, ya kan? Berpengetahuan kan begitu. Jadi apakah siswa itu bisa apa namanya itu diukur ya ketercapaian ketakwaannya itu hanya dari ujian nggak bisa. Tapi kan memang di dalam kurikulum administrasinya sudah lengkap. Ada penilaian sikap, ada penilaian apa namanya itu macam-macam dia, bukan hanya penilaian anu ya, Sosial gitu. ada sosial ya dan lain sebagainya. Tapi apa benar itu terimplementasi seperti itu? Ya, sepengamatan saya sampai hari ini itu yang sebenarnya menjadi ukuran itu adalah ujian tulisnya, ujian pengetahuannya gitu loh ya. Kalau konsisten menggunakan indikator tentang misalnya ketercapaian sikap, harusnya ada guru tuh sekolah tegas. Kalau siswa SMA misalkan, baik negeri, baik swasta, baik non agama, baik agama, kalau itu siswa kok muslim, kok tidak sholat, ya sudah kan tidak diluluskan dong. Dia tidak tercapai itu tujuan apa namanya itu tujuan beriman dan bertakwa gitu kan ya. Tapi kan kita belum pernah mendengar ada yang seperti itu gitu ya. Belum pernah mendengar ada yang seperti itu. Jadi memang apa namanya itu eh belum 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 yang di madrasah Bu. Ya di madrasah itu lebih menurut saya ya lebih kompleks ya. Karena kalau saya melihat mengkaji juga agak dari 2017 ya, saya mengkaji kurikulum yang ada di madrasah itu banyak yang tidak berkembang gitu ya. Misalkan gini ya, pada studi SKI Sejarah Kebudayaan Islam, ya itu kan nomenklatur di Kementerian Agama itu judulnya jelas itu, Sejarah Kebudayaan Islam. Dari zaman dulu, Sejarah Kebudayaan Islam. Tapi isinya kan bukan sejarah kebudayaan. Isinya adalah sejarah politik ya kan. Ya saya melihat itu ya, apa namanya itu SKI itu ya yang ada di madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah itu judulnya itu apa namanya itu sejarah kebudayaan. Berarti kan yang akan dikaji itu kan budayanya. Tapi yang dominan, materi yang dominan itu justru sejarah politik, bukan sejarah kebudayaan. Dan sejarah politik itu pun ya mohon maaf, itu dikembangkan dalam perspektif apa namanya itu tidak dengan perspektif sejarah gitu ya. Jadi apa namanya itu eh, kalau kita tadi bicara tentang empirisme ya di perguruan tinggi, nah pengembangan pengembangan untuk pada level madrasahnya belum sampai, gitu ya, belum sampai. Berbeda ibu sekalian, bapak ibu sekalian, kita kita membaca buku ajar yang diterbitkan di SMA misalnya ilmu sejarah dengan buku ajar sejarah kebudayaan Islam itu berbeda, cita rasanya berbeda. Yang kelas 11 itu ya, kalau kita lihat kelas 11 Madrasah Aliyah itu kan bicara tentang silsilah Abu Bakar, kemudian kebijakan Abu Bakar, Umar, Utsman, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kan gitu ya. Terus mempelajari khalifah-khalifah yang dianggap apa namanya itu, dianggap berprestasi gitu kan ya. Ini kan sebenarnya kajian sejarah politik itu, bukan sejarah kebudayaan. Padahal nomenklatur resminya kan sejarah kebudayaan. Padahal kalau kita ngomong tentang sejarah kebudayaan itu horizon kajiannya luas sekali gitu loh ya, sangat luas sekali kalau kita bicara tentang sejarah kebudayaan di SK luas sekali. Ya, misalkan begini ya. Misalkan terkait dengan eh, kisah Abu Thalib ya. Abu Thalib itu kan pamannya Nabi Muhammad ya kan. Yang melindungi Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad itu apa namanya itu berdakwah itu. Itu kan sebenarnya sangat sangat bernuansa kebudayaan, tapi justru materi kebudayaannya nggak ada
di dalam buku resmi yang diterbitkan Kemenak tuh nggak ada, gitu ya. Jadi kalau yang dipahami oleh siswa, kalau siswa hanya membaca dari buku itu, dari buku ajar, itu kan begini ya. Jadi Nabi Muhammad berdakwah kemudian dilindungi oleh pamannya. Padahal perlindungan paman pamannya Nabi Muhammad itu perlindungan yang sifatnya hukum yuridis, itu perlindungan yang berhubungan dengan hukum adat. Nah, sistem sosialnya harus dijelaskan dulu, hukum adatnya harus dijelaskan dulu supaya siswa itu paham, gitu ya, paham konteks dari perlindungan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Karena itu kan berkaitan dengan beberapa hal ya. Misalkan begini, di masyarakat Arab sebelum Islam itu sudah ada tradisi apa namanya itu, sudah ada tradisi pembagian suku dan pembagian sukunya itu kompleks ya, tidak seperti suku di Jawa ya. Dari yang paling tinggi itu namanya Sya'ab, nanti ada Baten, ada Imaroh, ada Fakhet, kemudian ada apa? Fasilah, kemudian ada yang paling bawah itu kalau nggak salah Ashiroh gitu ya. Jadi hierarki kesukuannya itu kompleks gitu ya. Nah, setiap suku itu semuanya diterjemahkan suku kalau dalam bahasa Indonesia. Iya kan? Itu bukan suku, padahal suku itu bertingkat-tingkat gitu ya. Nah, setiap suku itu ada kepalanya, kepala suku, dan setiap kepala suku itu punya otoritas memutuskan memberikan suaka, jaminan keamanan kepada siapa. Nah, Abu Thalib itu adalah kepala suku dari Bani Abdul Muthalib. Di Mekah itu ada banyak suku gitu ya. Itu kan perlu dijelaskan dulu. Dalam hukum adat itu kalau kepala suku memberikan perlindungan kepada anggotanya, maka ketika statusnya itu nggak dicabut, maka ketika ada orang lain yang menyakiti anggota yang dalam status dilindungi tadi itu urusannya bukan dengan satu orang itu, urusannya dengan semua apa namanya itu anggota suku. Makanya ketika peristiwa boykot di perkampungan Bani Abdul Muthalib, itu yang diboykot kan bukan hanya orang Islam, tapi orang yang tidak Islam yang tidak ikut kepada Nabi Muhammad, yang dia anggota dari Bani Abdul Muthalib kena boykot gitu loh. Ini berkaitan dengan hukum adat. Hukum adat itu bagian dari sejarah kebudayaan dan ini malah nggak ada itu di dalam apa? Di dalam kurikulum PAI yang ada di sekolah atau kurikulum SKI yang ada di madrasah malah nggak ada gitu ya. Jadi kalau terkait dengan kebijakan jam mengajar, saya kira nganu ya. Kalau sekolah itu memang wajar ya jam mengajarnya dua dua ya Bu ya, 2 jam ya 1 minggu ya. Iya, Iya, karena memang satunya tuh masuk P5 sekarang. iya. Iya memang dari dulu begitu. Ya, dari awal sekolah begitu ya. Karena memang bukan bukan concernnya, bukan mandatnya pada pengembangan apa agama, tapi memang kalau madrasah beda, madrasah punya porsi yang lebih apa. Makanya kan dikasih pilihan kan, di Indonesia dikasih pilihan. Kalau pengen yang agamanya banyak ya di madrasah. Dan semakin ke sini kan orang itu kan semakin religius ya, jadi semakin memilih sekolah madrasah ya. Jadi kalau di kalangan kelas menengah ya middle middle class gitu, kalau ditanya pengen sekolah di mana gitu anaknya itu biasanya kalau sekarang cenderungnya di perkotaan terutama itu pengen menyekolahkan anak itu di madrasah dibandingkan di apa di sekolah. Alasannya simpel karena di madrasah punya porsi agama yang lebih banyak dibandingkan yang ada di sekolah. Begitu Ibu Diah ya. Barangkali ada lagi diskusi dari teman-teman yang lain atau POV ya, kayak bahasa anak muda sekarang POV itu ya. POV, point of view yang memberikan pendapat atau memberikan apa, memberikan perspektif atau bertanya juga nggak masalah, silakan jika ada. Jika nggak ada selesai loh ya, kita sudah rampung ya. Ini kebetulan saya juga masih di kampus ya dia, masih di kantor ini, belum apa, belum pulang ya. Masih batuk ya, Prof? Ya, tapi sudah periode akhir ya. Kalau dulu kan parah itu ya, masih batuk, tapi periode akhir. Ini sudah gatalnya tidak kayak dulu. Saya tuh kalau batuk itu soalnya nganu Bu, apa namanya itu tidak minum obat gitu ya. Dan ini ya, apa namanya itu kalau minum obat mungkin cepet ya. Jadi tak biarin aja, hanya minum kayak jeruk manis gitu, jeruk purut gitu yang tidak manis gitu, hanya itu gitu ya. Tapi masih batuk. Ada ya teman-teman, Bu Vivit mungkin atau yang lainnya Iya Pak, ini tuh nyari Raisen dari tadi belum ketemu. nyari apa? Ini nyari Raisen Pak. Langsung aja nggak apa-apa. Iya, izin ya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi. saya ingin bertanya mengenai orientalis tadi, Pak. Menarik sekali, namun saya ingin mengetahui lebih jauh. Jadi, berkembangnya orientalisme di Indonesia ini, jadi kan di sekitar abad 20 ya, Pak ya? Nah, kemudian tokohnya itu, tokoh dari Muslimnya itu siapa ya, Pak? Kemudian Oh, ya faktor-faktor pendorong sehingga kenapa UIN gitu ya nginduknya itu ke orientalis gitu ke barat ke timur ya. Orientalisme itu kan studi ketimuran ya. Kenapa ke timur gitu? Kenapa tidak berkiblat ke barat ke Mesir kan dulu Mesir ada namanya perpustakaan Islam terbesar gitu ya. Ilmu-ilmu Islam juga ada di sana. Kenapa akhirnya studinya itu lebih ke orientalisme gitu, tidak ke barat dan sejauh mana batasan antara timur dan barat itu, Pak? Gitu sih, terima oh kasih. iya. Bagus ya. Batasan timur barat. Ya langsung Pak Muhammad. Enggak, Pak Muhammad. Ya, matur nuwun, Pak. Sebenarnya tidak terlalu beda dari yang disampaikan Bu Vivi. Cuma saya terkait dengan orientalis ini, Pak. Eh, kan kalau dalam kajian ini kan jelas bahwa orientalis itu kan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap fase-fase yang muncul itu ya terkait kemudian IAIN menjadi UIN gitu ya. Maka kemudian yang saya pikirkan itu eh, bagaimana kemudian orientalis ini dia bisa mempertahankan objektivitas dalam penelitiannya sehingga kemudian dia penelitian tentang kajian-kajian Islam itu tetap bisa objektif gitu. Atau kemudian sejauh mana bias subjektif bahasanya ya kayak apakah kemudian orientalis ini juga ada istilah subjektivitas dalam penelitian tentang kajian Islam itu sendiri sehingga kemudian mungkin ada beberapa pengaruh dari entah politiknya atau sesuatu yang lain yang mempengaruhi kajian-kajian Islam itu sehingga kemudian memunculkan IAIN ini menjadi UIN begitu Pak. Terima kasih Oke. Pak. Matur nuwun. Dua penangkap saja ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya jawab yang punya Pak Muhammad dulu ya. Sejauh mana objektivitas ya dalam kajian studi Islam yang dilakukan oleh para orientalis? Jawabannya ya pasti tidak objektif. Ketika meletakkan studi Islam sebagai bagian dari ilmu empiris, maka dengan sendirinya itu menurunkan level studi Islam dari studi agama menjadi studi masyarakat gitu loh. Nah, kalau sudah masuk kepada studi masyarakat, berarti sudah tidak objektif lagi. Dalam kajian ilmu sosial itu tidak ada derajat objektif. Itu yang membedakan ilmu sosial dengan ilmu alam. Kalau ilmu alam itu kan ada objektif ya. Jadi objektif itu artinya berlaku di mana-mana. Tapi kalau dalam ilmu sosial itu kan kita tidak mengenal ada objektivitas, adanya intersubjektif. Intersubjektif itu artinya temuannya bisa menjadi diterima di sini, bisa diterima di sana, tapi mungkin kurang diterima di tempat lain, begitu ya. Atau cenderung diterima di sana, tidak diterima di sini, begitu. Tapi bukan berarti subjektif dalam artian hanya hanya kasuistik. Makanya level tertinggi dalam kajian ilmu sosial itu kan intersubjektif, tidak sampai pada level objektif. Sehingga kalau studi agama itu kemudian paradigmanya diperluas ya menjadi bagian dari ilmu sosial dengan sendirinya itu menurunkan menurunkan apa namanya itu kajian agama menjadi bagian dari ilmu sosial yang pasti ujungnya juga tidak sampai pada derajat objektif karena kita mengkaji mengkaji sejarahnya, mengkaji budayanya, mengkaji antropologinya, mengkaji naskah-naskah kunonya, mengkaji apa namanya itu hal-hal lain lah yang sifatnya pengalaman historisnya, empiriknya kan begitu. Sehingga tidak ada objektif. Nah, jadi jawabannya adalah ya memang tidak ada objek, tidak ada yang objektif dalam studi ilmu empiris, begitu ya. Kemudian eh, Bu Vivit tadi ya. Jadi memang begitu Bu ya. Ada tendensi, ada bukan tendensi mungkin ya. Memang arahnya itu kecenderungannya itu adalah pada berkiblat pada barat, bukan pada dunia Islam. Meskipun tidak sepenuhnya berkiblat pada barat dan tidak sepenuhnya tidak berkiblat pada dunia Islam, tidak gitu ya. Faktanya memang begitu ya, dalam sejarah kelembagaan di perguruan tinggi agama Islam itu memang kita eh,
lebih cenderung mengembangkan studi Islam itu dengan pendekatan-pendekatan Barat ya. Kalau tadi sebenarnya kan pendekatan-pendekatan Barat ya. Cuman kalau kita lihat akarnya itu adalah tradisi orientalis gitu ya. Yang kalau makanya tadi saya jelaskan tentang orientalisme dari sisi historisnya, timeline sejarahnya kan begitu. Batas Barat dan Timur. Barat dan Timur itu pasti dibatasi dengan banyak hal. Makanya ada teori, Bu. Nanti Ibu bisa membaca teori, namanya teori Clash of Civilization. Ya, nanti bisa dibaca ya. Di internet banyak itu. Ya, Clash of Civilization itu tahun 90-an, setelah Perang Dingin selesai. Itu ada sebuah tesis yang dikemukakan oleh seorang analis kebijakan di Amerika Serikat, namanya Samuel Huntington. Ya, jadi Samuel Huntington itu membuat sebuah teori, namanya teori benturan peradaban. Nah, jadi setelah Perang Dingin itu nanti begini, setelah Perang Dingin itu diproyeksikan, nanti konflik-konflik yang akan terjadi itu basisnya bukan ideologi. Kalau Perang Dingin itu kan ideologi basisnya ya. Nanti lebih mendasar daripada ideologi yang disebut oleh Huntington sebagai civilization, peradaban. Nah, dalam membuat klasifikasi peradaban itu, Huntington kemudian nanti memecah menjadi 7 peradaban. Ada namanya peradaban Barat, ada peradaban Islam. Jadi memang berbeda, peradaban Islam dan Barat berbeda. Kalau tidak berbeda, yang namanya negara Turki itu sudah dimasukkan ke Uni Eropa. Kan tidak dimasukkan ke Uni Eropa. Kenapa? Karena Turki secara etnis, padahal dia adalah etnis Eropa. Tapi secara agama, populasi masyarakat Turki itu kan 90% itu Muslim. Jadi dianggap tidak sama. Apalagi Turki punya sejarah menjadi kesultanan ya 600 tahun lamanya Kesultanan Utsmani yang juga secara politik tidak harmonis dengan negara-negara di Eropa gitu ya. Jadi memang ada batasan antara timur dan barat. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, memang kajian tentang orientalisme itu sama ya kalau kita mengkaji tentang antropologi ya, antropologi lama, antropologi baru misalkan ya. Antropologi lama itu kan dulu kan kalau kajian antropologi lama itu kan kita ya, orang mengkaji tentang suku-suku pedalaman kan begitu ya. Sama, orientalisme itu berkembang karena ada sebuah perasaan superior dari masyarakat barat ya terhadap dunia timur. Kalau kita dulu kan belajar antropologi itu kan awalnya antropologi itu kan tidak antropologi kota, tidak, tapi antropologi pedalaman, ya kan? Jadi yang diteliti itu kan suku-suku pedalaman. Yang melakukan penelitian adalah orang yang perkotaan. Jadi orang yang kebudayaan lebih tinggi meneliti yang kebudayaan lebih lebih rendah. Paradigmanya begitu dulu ya. Sama, orientalisme itu adalah sebuah kajian yang pada mulanya dilakukan oleh orang yang punya peradaban lebih tinggi, yang diteliti peradabannya lebih rendah. Makanya di dalam bukunya Edward Said itu dikatakan tahun 96 eh tahun 1960 ya 1960 itu ada lebih dari 60.000 karya orientalis yang yang dikembangkan atau yang dihasilkan oleh para orientalis tentang dunia timur, tapi tidak ada jumlah yang sebanding. Jadi tidak ada karya-karya yang sebaliknya. Orang timur mengkaji tentang tentang barat itu tidak ada. Dan sampai hari ini kajian tentang timur itu yang meneliti lebih serius orang barat, termasuk kajian tentang Diponegoro. Dan kita welcome, tentu tidak akan gimana-gimana. Saya sendiri banyak membaca koleksi-koleksi karya-karya para Indonesianis seperti Robert Hefner, seperti Rick Lev, seperti Peter Carey, Clifford Geertz. Kalau tentang pesantren dulu sudah kita share di awal itu, Carol Stenbrink itu adalah seorang orientalis juga yang meneliti tentang pesantren gitu ya. Jadi pesantren aja yang meneliti orientalis gitu ya. Padahal itu kan khasanah kita gitu ya. Bapaknya ini ya, keluar ya, Oh, nggak kepentok ada. kayaknya nih. Halo, masih Nggak monitor ada. nggak? Ada Bapak, siap. Oh, iya. Masih, Pak. Ini listrik saya mati ini di kampus barusan, tapi nyala lagi nih. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan nanti untuk bukti, nah ini lagi nih.
untuk bukti apa namanya itu perkuliahan sinkronus kita nanti Bapak Ibu sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya mengupload apa namanya itu bukti kehadiran dan apa yang simpulkan gitu ya di template yang kemarin kita bagikan itu, gitu ya di share Baik. di upload ke Google ke portal portal Win ya Win Cyber ya di portal sudah saya setting tinggal diupload saya dan saya kira untuk mengupload bisa langsung ya makanya saya kasih waktu 2 hari aja karena itu saya kira hanya nggak lama ya langsung bisa diupload setelah ini gitu ya. Ini tadi listriknya mati ya, sehingga saya tadi keluar dari apa namanya, dari Zoom meeting tadi ya. Tapi ini sekarang udah nyala lagi. Tapi kalau mati lagi nggak masalah karena saya sudah pakai ini ya, sudah pakai apa namanya itu, ini tethering ya, tidak pakai WiFi kampus. Oke, teman-teman sekalian, saya kira cukup ya sampai di sini ya, kuliah kita hari ini ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti untuk eh, tugas sama seperti yang sebelum-sebelumnya, pakai template kemudian dikirim ke portal gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, tadi ada 3 mahasiswa. Ya, ya ada Mbak Diah, ada Bu Vivit, ada Pak Muhammad ya. Baik, kita akan ketemu lagi insya Allah hari Jumat pekan depan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Terima selalu. kasih, Bapak. Semoga lekas sehat. Amin.